Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjut ya di part kedua, yaitu pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 ini kita menjelaskan materi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks bacaan. Lalu memahami teknik wawancara, keberagaman sosial. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan sikap yang sopan. Yang keempat, membuat cerita tentang karunia Tuhan. Mensyukuri kerukunan, bahwa kerukunan adalah sikap saling menghormati dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Kerukunan patut kita syukuri karena kerukunan bisa menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman. Lalu, mengamati perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya buka buku tematiknya ya. Buka buku tematik 1, tema 1 di halaman 152. Sini ada cerita mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu cerita Petra, Made, Teresa, Yusuf, dan Ratri, 5 sahabat yang selalu rukun. Mereka bermain dan mengerjakan tugas bersama tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Perilaku mereka mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 1. Misalkan membersihkan lingkungan bersama-sama. Berarti ini adalah suatu sikap yang menunjukkan atau mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua, menjenguk salah satu warga yang sakit. Misalkan kalau ada teman yang sakit, kita membantu untuk menjenguknya, itu kan sama aja kita menyebutkan perilaku atau mencerminkan. Lalu yang ketiga, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk keamanan lingkungan kita harus bekerja sama untuk menjaganya. Lalu yang keempat, saling menghormati orang yang berbeda agama. Misalkan kalau kita ada teman yang agamanya beda, kita harus bisa saling menghormati. Tidak membeda-bedakan suku. Misalkan ada suku yang berbeda dari suku kita, kita tidak boleh mengejeknya karena kita harus bisa saling menghormati. Lalu yang kelima, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Ini bergotong royong kerjasama membangun lingkungan. Misalkan di masyarakat lagi ada gotong royong nih, kita ikut untuk berbaur untuk melakukan kerjasama bergotong royong. Lalu mendiskusikan persatuan dan kesatuan. Di sini buka halaman 153. Sikap persatuan dan kesatuan juga dapat diterapkan pada kegiatan yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Berikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di sini ada tabelnya ya di halaman 153. Bentar ya, saja pakai kacamatanya dulu. Lanjut lagi, yaitu di halaman 154, yaitu mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kita ini hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang bineka tunggal ika? Coba, ada yang tahu tidak? Contohnya, tentukan masalah yang akan kamu tanyakan. Contoh masalah bahan dasar, pembuatan, dan pemasaran kain tenun. Kita lanjut, yaitu tadi
berikut adalah teknik wawancara yang bisa dilakukan. Nah, 1. Tentukan masalah. Tentukan masalah yang akan kamu tanyakan. Nah, sini contoh masalah bahan dasar, pembuatan dan pemasaran kain tenun bojo. Yang kedua, tulislah daftar pertanyaan untuk wawancara. Misalkan contohnya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bolehkah saya bertanya sebentar tentang kain kaos bojo? Apa bahan dasar yang digunakan untuk membuat kain bojo? Bagaimana cara membuat kain bojo? Dan siapa saja yang membantu Ibu dalam membuat kain bojo? Yang ketiga, seleksilah daftar pertanyaan yang telah kalian tulis. Dalam kegiatan ini, kamu dapat menyempurnakan pertanyaan yang kurang bagus atau membuang pertanyaan yang tidak perlu. Jadi, jika ada pertanyaan yang lebih penting, kita harus menyimpan yang lebih penting aja, dan untuk yang tidak penting itu kita tidak usah dicantumkan ya. Lalu yang keempat, setelah siap lakukan kegiatan wawancara. Yang kelima, perhatikan pilihan kata dan kesantunan berbahasa. Nah, jadi dalam berbahasanya itu kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, tidak bahasa yang kasar. Lalu sikap wawancara yang baik seperti apa? Nah, sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan, juga ditentukan oleh perilaku. Ada penampilan dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung akrab atau komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seperti materi topik, pembicaraan baik oleh narasumber maupun wartawan. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. Ayo, apa saja sih yang harus diterapkan sikap-sikap untuk menjadi seorang pewawancara? Yaitu, bersatu, dia harus mempunyai sikap yang netral. Apa sih netral itu? Ada yang tahu? Ya, netral artinya bebas ya. Artinya netral itu tidak bersikap kaku. Nah, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan. Untuk materi hari ini saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.